Hai guys, selamat datang di One Clips channel. Perkenalkan saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul Viking Wolf yang dirilis tahun 2023. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Ceritakan pada tahun 1050, kepala suku Viking Gubran berangkat dengan 20 kapal untuk menjarah Normandia. Di sana terdapat sebuah biara yang di dalamnya juga ada ruang rahasia. Para penasehat memintanya untuk tidak masuk, tetapi tetap saja dia masuk ke dalam dan menemukan seekor anjing terkutuk. Di perjalanan pulang kembali ke Norwegia, seluruh bangsa Viking tewas dan anjing yang mereka bawa itu lepas dan melarikan diri di hutan Nordik. 1000 tahun kemudian di wilayah kota Madianibo terdapat sebuah keluarga yang masing-masing bernama Tel, Arthur, ayah tiri dari Tel, dan sang adik yang menderita tunarunggu yang bernama Jenny, dan sang ibu bernama Liv yang bekerja sebagai sheriff. Tel terlihat tergesa-gesa ingin berangkat ke sekolah, yang sebenarnya dia ingin pergi ke danau bersama teman-temannya. Sesampai di lokasi, Tel bertemu teman lelakinya yang bernama Jonas. Jonas menyambut Tel dengan baik dan memperkenalkan area teluk ini kepadanya. Di saat itu juga ada teman-temannya yang salah satu teman perempuan bernama Elin tampak cemburu dengan kedekatan Tel dan Jonas, lalu memintanya untuk berbicara berdua, sedangkan Tel dibully oleh teman-temannya yang lain. Di malam hari saat Tel mencari Jonas, dia melihat Elin dan Jonas sedang berbicara. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka berdua diterkam oleh sosok makhluk mengerikan. Masing-masing dari mereka terluka parah, sedangkan Elin dibawa kabur ke hutan. Lalu polisi datang ke tempat kejadian. Sang ibu Liv juga ada di sana dan menanyakan apa yang tengah terjadi. Lalu rekannya yang bernama Ether menjelaskan jika anaknya Liv juga berada di sana. Tel menjelaskan jika ada darah di tubuhnya, namun itu bukan darah miliknya. Berdasarkan pemeriksaan di sana terdapat barang bukti berupa handphone dan sebuah kuku yang menancap di sebuah ranting. Keesokan harinya, sang ibu mencoba mencari informasi dengan menanyai tentang kejadian kemarin kepada Tel, namun dia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia sampai di lokasi, Elin dan Jonas sudah terluka. Di sekolah SMA Nibo, Liv memberi edukasi kepada semua siswa-siswi untuk lebih berhati-hati dan memberikan informasi jika sesuatu terjadi kepada mereka. Lalu mereka semua diminta untuk datang ke kantor polisi dan memberikan keterangan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Satu persatu siswa-siswi diinterogasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun belum juga mendapatkan bukti yang kuat. Sesampainya di rumah, Liv mencoba mencocokkan bukti buku yang ia temukan dengan seekor serigala. Lalu dia mencoba menghubungi temannya yang bernama Ether untuk mengerahkan tim pemburu. Karena kan belum ada bukti kuat, tim tidak bisa dikerahkan ke sana. Pagi harinya Liv mendapat telepon dari rekannya jika mayat Elin sudah ditemukan. Sontak mereka semua kaget dengan berita tersebut, lalu pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad Elin yang dipenuhi cakaran binatang buas. Sang dokter yang memeriksa jasad tersebut juga dibuat takut dikarenakan sebagian organ tubuhnya hilang dan banyak luka mengerikan di tubuh Elin. Selama dia melihat bekas cakaran serigala, dia belum pernah melihat luka separah ini dan ragu jika itu adalah gigitan dari serigala. Kemudian sang dokter memberikan nomor telepon seseorang yang mungkin dapat membantunya memecahkan misteri ini. Sedangkan di luar ruangan, ibu dari Elin tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian putrinya. Scene beralih memperlihatkan Tel yang pergi ke lokasi kejadian karena rasa bersalahnya akan kematian Tel. Tel mencoba mencari keberadaan Elin di hutan tempat kejadian, namun dia berhalusinasi melihat Elin sembari memanggil namanya. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, dia memutuskan untuk pergi dari sana.
Di sebuah sekolah ilmu kedokteran hewan Norwegia, terlihat seorang pria bernama William dihampiri oleh seorang pria yang beritahu jika dia diminta datang oleh sheriff untuk meneliti kejadian aneh yang berhubungan dengan serigala yang memangsa manusia. Namun menurutnya serigala tidak memangsa manusia. William pun setuju untuk bergabung dalam penelitian ini. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang pria mendatangi kamar mayat tempat jenazah Elin berada. Keesokan harinya, pria yang datang ke tempat Elin sebelumnya bernama Lars Brodin. Dia ingin bertemu dengan kepala polisi yaitu Liv, ibunya dari Tel. Pria tersebut menjelaskan jika sosok yang menghantui seluruh kota adalah Warg atau manusia serigala. Warg ini adalah spesies terkutuk yang mematikan dan seluruh keturunannya harus dibinasakan. Karena tidak percaya dengan ucapan Lars, Liv memintanya untuk pergi karena dianggap bualan semata. Sebelum pergi, Lars bilang jika mereka butuh bantuannya, temui dia di kemahnya, karena dia tak akan berhenti sampai Warg diakhiri olehnya. Lars juga membocorkan lokasi umum keberadaan Warg itu, yaitu berada di sebuah goa, ngalau atau semacamnya, dan dia memberikan sebuah peluru perak untuk dapat membantu mereka mengalahkan Warg. Keesokan harinya di sebuah rumah makan Padang, Tel dan Jonas tengah berbicara soal kejadian tempo hari yang menimpa mereka. Setelah selesai makan, Tel memutuskan untuk segera pulang. Di luar, dia bertemu dengan Vidar dan kawan-kawannya. Vidar lagi-lagi mengeledek Tel perihal kematian dari Elin yang menurutnya Tel bisa saja menyelamatkan Elin saat berada di sana. Lalu dia juga mengejek luka yang didapatkan Tel bahwa itu bisa menular layaknya rabies. Sesampainya di rumah, Tel yang panik segera mengecek luka yang dideritanya dan terlihat sedih karena luka tak kunjung sembuh. Lalu Liv menghampiri sang anak dan mencoba untuk menenangkannya. Namun Tel malah marah kepada sang ibu yang menyalahkan sang ibu atas kematian dari ayah kandungnya. Tel kemudian memutuskan untuk sejenak beristirahat. Lalu dia bermimpi lagi, berhalusinasi akan perubahan dirinya. Tak lama telepon berdering yang berasal dari Jonas untuk mengajaknya berjumpa di sekolah. Seketika Tel berhalusinasi lagi dan merasakan hal aneh dengan dirinya. Kemudian Jonas datang menghampiri Tel. Di sisi lain, William datang ke tempat kantor Liv di kantor kepolisian. Di sana Liv memperlihatkan gigitan pada tubuh Elin. Dia mengidentifikasi setiap detail dari jasad tersebut merupakan gigitan dari binatang buas yang berukuran besar. Kemudian Liv memberikan bukti lain yaitu kuku dari binatang tersebut. Setelah dicek, itu merupakan kuku dari bangsa serigala. Kemudian rekan Liv mempersiapkan patroli untuk perburuan serigala tersebut. Sesampainya di lokasi kejadian, mereka semua bersiap-siap untuk melakukan pencarian di hutan. Sementara Tel di sekolahnya merasakan instingnya makin kuat, bahkan mampu mendengar benda terkecil sekalipun. Tim yang melakukan pencarian mendeteksi keberadaan mayat dari seorang pria yang tewas mengenaskan. Liv mencoba memberanikan diri untuk mengeceknya, dan korban adalah pria pencari suaka. Elirs, rekan dari Liv, tampak menderita panic attack di setiap melihat darah. Lalu proses pencarian dipimpin oleh Liv, maka dia memberi tugas untuk masing-masing orang terbagi menjadi dua kubu. Tim satu ikut bersama Liv dalam mencari keberadaan serigala, sedangkan dua orang stay di lokasi untuk menjaga jenazah korban agar tidak dimakan binatang buas. Mereka berhasil menemukan sebuah goa kecil. Liv menelusuri setiap ruangan untuk mencari bukti keberadaan serigala tersebut. Di dalamnya begitu banyak jasad manusia yang ia temukan. Sedangkan dua orang rekan Liv yang berjaga diterkam oleh Warg. Tak berselang lama, Warg tersebut juga muncul di hadapan Liv dan ini yang terjadi. Scene beralih di sebuah rumah sakit. Ternyata Liv selamat dan mengalami luka serius yang membuatnya harus beristirahat selama 6 pekan. Sedangkan Eilert yang tengah koma.
Di malam harinya, gelagat aneh diperlihatkan oleh Tel. Dia seperti haus akan darah dan tubuhnya seperti belum tidur selama berbulan-bulan. Keesokan harinya, Liv mengunjungi William untuk mengetahui hasil pemeriksaan Ward tersebut. Setelah dijelaskan, ternyata Ward itu berhasil terbunuh saat Liv menembakkan peluru perak ke tubuh Ward tersebut. Bukti lain juga menunjukkan jika kuku Ward tersebut sudah hilang, yang menandakan jika bukti sebelumnya benar bahwa perburuan mereka telah berhasil dilumpuhkan. Scene beralih, William dan Liv mencari keberadaan Lars di kediamannya. Setelah ditemukan, Liv menanyakan soal sosok makhluk terkutuk itu. Lars kemudian menjelaskan jika Ward yang dia taklukkan adalah Ward yang sudah tua. Berdasarkan informasi yang sudah dia himpun, Ward yang sudah hidup dari zaman bangsa Viking. Dan bangsa itulah yang membawa petaka ke tempat mereka. Sementara di rumah, Tel mendapat pesan dari Jonas untuk bertemu. Malam itu mereka berdua saling bercerita. Kemudian ayah Jonas menelpon menanyakan keberadaannya. Tak selang berapa lama, bulan purnama penuh pun terlihat. Seketika Tel perlahan berubah menjadi Ward dan menerkam Jonas. Liv yang mendapatkan informasi mengerikan itu langsung ke TKP. Saat dicek, William mengatakan jika pelakunya kemungkinan Ward yang berukuran kecil. Sedangkan di rumah sakit Aylar yang tengah koma dihampiri oleh seorang pria yang melihat bekas gigitannya. Lalu dia mencabut selang pernapasan Aylar. Di malam harinya, Tel yang frustasi dengan perubahan fisiknya menaiki sebuah bus. Secara tiba-tiba tubuhnya berubah drastis dan mulai mengamuk sembari memangsa setiap orang di dalam bus tersebut. Liv yang mendapat telepon segera mencari tahu ke lokasi. Di dalam bus begitu banyak korban yang berjatuhan. Di sana juga ditemukan gelang dari Tel. Tak berselang lama, William yang berhasil menganalisa DNA Ward memberitahu Liv, namun Liv sudah lebih tahu jika putrinya sudah berubah menjadi Ward dan meminta William membantunya memburu Ward. Scene beralih di rumah Tel. Jenny, adik dari Tel, nyaris akan dimangsa oleh Ward, namun berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Namun tetap saja yang memburu mereka yang melibatkan tangan Arthur tergigit dan pingsan di perjalanan. Tel berhasil mengikuti mereka berdua dan mengakibatkan kekacauan di tengah kota. Bisa kommer på skuddår så er det nok. Jenny yang tahu jika Ward adalah kakaknya mencoba untuk menenangkan Tel yang telah berubah menjadi Ward. Saat Ward mulai tenang, Liv dan William mencoba menyelamatkan Jenny dengan menembakkan peluru bius ke arah Ward. Hal itu malah membuat Ward semakin marah dan memburu mereka. Saat mereka dalam keadaan terdesak, Lars datang berusaha untuk menolong dengan menabrakkan mobilnya ke arah Ward. Namun sayang dia gagal melakukannya. Alhasil dia diterkam oleh Tel. Yang akan diterkam berusaha mempertahankan dirinya sembari William akan menyuntikkan obat bius kedua kalinya. Tak tinggal diam, Jenny bergegas menyuntikkan obat bius ke Tel dan mereka berhasil selamat. Keesokan harinya, Liv melihat sosok Tel untuk terakhir kalinya dan mengakhiri hidup Tel saat itu juga. Lalu film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa.